Setiap lapisan ekonomi memiliki pola pikir yang berbeda, dan perbedaan ini secara langsung membentuk perilaku keuangan sehari-hari. Orang miskin, kelas menengah, dan kaya tidak hanya berbeda dalam jumlah uang yang mereka miliki, tetapi juga dalam cara mereka memandang, mengelola, dan memanfaatkan uang. Orang miskin biasanya memiliki pola pikir bertahan hidup. Fokus utama mereka adalah memenuhi kebutuhan dasar harian, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Karena terbatasnya penghasilan, mereka jarang memikirkan tabungan, apalagi investasi. Uang yang masuk biasanya langsung habis untuk kebutuhan sesaat. Kelas menengah memiliki pola pikir stabilitas. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dan menikmati gaya hidup. Kelas menengah cenderung memiliki penghasilan tetap, mampu menabung, dan sering mengalokasikan uang untuk cicilan rumah, kendaraan, atau liburan. Namun, banyak dari mereka terjebak dalam siklus bekerja untuk membayar tagihan tanpa benar-benar menciptakan aset produktif. Orang kaya memiliki pola pikir pertumbuhan. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana uang dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagaimana uang bisa berkembang. Fokus mereka bukan pada konsumsi, melainkan pada akumulasi aset dan investasi yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Mereka melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang. Orang miskin seringkali berorientasi pada jangka pendek, sementara kelas menengah mulai memikirkan jangka menengah, dan orang kaya lebih dominan memikirkan jangka panjang. Perspektif waktu ini sangat berpengaruh terhadap strategi keuangan yang diambil. Perbedaan lainnya terlihat dari cara mereka menghadapi risiko. Orang miskin cenderung menghindari risiko sepenuhnya karena takut kehilangan sedikit yang mereka punya. Kelas menengah mengambil risiko dengan hati-hati, biasanya dalam bentuk cicilan yang dianggap aman. Sedangkan orang kaya lebih berani mengambil risiko terukur karena mereka memahami bahwa potensi keuntungan besar biasanya datang dari keputusan berani yang terencana. Dalam hal belajar, orang miskin seringkali merasa pendidikan formal adalah akhir dari perjalanan. Kelas menengah berusaha meningkatkan keterampilan untuk menunjang karier, sedangkan orang kaya melihat belajar sebagai proses seumur hidup untuk mengembangkan wawasan dan peluang baru. Kelas menengah dan miskin sering terjebak dalam pola pikir kerja untuk uang, sementara orang kaya berusaha membalik konsep ini menjadi uang bekerja untuk saya. Dengan membangun aset, orang kaya dapat menciptakan penghasilan pasif yang membuat mereka tidak lagi bergantung pada pekerjaan aktif. Perbedaan pola pikir ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak uang yang mereka miliki, melainkan oleh bagaimana mereka berpikir tentang uang. Dengan mengubah pola pikir dari konsumsi menuju investasi, seseorang dapat bertransisi dari miskin ke kelas menengah dan dari kelas menengah menuju kaya.